Oke, marilah perkuliahan pada hari ini kita mulai ya. Ini yang sudah bergabung baru 11 mahasiswa. Tolong teman-teman yang lain diberitahu ya, di woro-woro di grup kita sudah mulai. Oke, marilah perkuliahan pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan membaca basmalah perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Oke. Eh, saya ingatkan untuk teman-teman jangan lupa presensi di V-Class. Tadi saya sudah melihat beberapa yang sudah absen, ada yang belum. Jadi silakan bagi yang belum absen untuk segera absen di V-Class. Oke. Minggu yang lalu teman-teman tidak bisa ini ya, untuk hari Jumat jam pertama tidak bisa mengikuti perkuliahan karena ada suatu hal ya, kayak saya minta untuk diganti dengan tugas ya. Hari ini kita pertemuan ke-7 ya. Berarti minggu depan sudah masuk ke pertemuan 8. Pertemuan 8 biasanya adalah UTS. Nah, untuk UTS-nya nanti seperti apa nanti akan Ibu beritahu, oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan pembelajaran tematik ya, pembelajaran tematik sesuai dengan tema di kurikulum 13 ya. Kurikulum 13 itu sendiri memang untuk SD dan MI menggunakan tema-tema dalam pembelajarannya. Berbeda dengan ketika kita atau teman-teman dulu waktu SD ya. Dulu waktu SD kan tidak ada istilah tema 1, tema 2, 3 dan sebagainya. Kan tidak ada ya. Kita ya ada ya mata pelajaran itu sendiri, buku paketnya misalnya bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, ya, SBK, kemudian ada olahraga. Nah, kalau sekarang kurikulum yang diterapkan di sekolah dasar menggunakan tema sehingga disebut dengan tematik. Nah, ada beberapa tema dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun dibagi menjadi ada 2 semester, masing-masing temanya itu berbeda-beda. Nah, di dalam tema itu sendiri nanti ada subtema ya, ada subtema 1, 2, 3. Nah, bagaimana nanti proses pembelajarannya? Apakah memang betul dilaksanakan secara tematik terintegratif ataukah bagaimana? Nah, nanti kita akan coba kupas tuntas berkaitan dengan pembelajaran tematik di kurikulum 13. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 sekolah dasar ya. Kalau di awal kemunculannya tahun 2013 belum mengacu kepada tematik ya. Dulu masih terpisah lah ya pembelajarannya. Sekarang 2013 yang sudah direvisi pembelajarannya menggunakan tema-tema. Makanya disebut dengan tematik. Adapun integratif, integratif itu intinya adalah menggabungkan atau mengkombinasikan. Nah, apa yang dikombinasi? Tentu saja mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Ya, ada bahasa Indonesia, matematika, IPA. Itu semuanya dikombinasikan, digabungkan menjadi satu dalam pembahasan satu tema atau subtema di dalamnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu ya, apa itu pembelajaran tematik. Nah, di sini saya sudah meringkaskan inti dari pembelajaran tematik, ya intinya ini pembelajaran yang berlandaskan pada tema. Ya, kalau dulu kan tidak berdasarkan tema ya kan, kayak judulnya bahasa Indonesia di dalamnya ya materi tentang bahasa Indonesia ya, ada menulis puisi, ada mengarang, ada membuat laporan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang itu beda ya, jadi ada tema. Kalau temanya misalnya tentang lingkungan, berarti satu buku itu yang membahas tentang lingkungan, entah itu lingkungan tempat tinggal, lingkungan apa namanya perkotaan misalnya, atau lingkungan yang sehat itu seperti apa. Jadi tema-temanya itu seputar lingkungan ya, satu buku itu. Ya, jadi satu buku itu temanya tentang lingkungan. Nah, kalau kita mendengar kata lingkungan, asumsi kita pasti itu berkaitan dengan pelajaran IPA ya. Karena kalau berhubungan dengan lingkungan ada makhluk hidup misalnya, ada lingkungan sekitar misalnya, asumsi kita pasti ke IPA. Tapi ternyata ketika kita lihat ke buku temanya, ternyata tidak hanya mata pelajaran IPA saja yang ada di tema tersebut. Ada beberapa mata pelajaran yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana dengan pembelajaran tematik integratif? Ya,
Intinya adalah pendekatan pembelajaran yang berusaha mengintegrasikan atau menggabungkan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Nah, maksudnya begini, satu mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada beberapa keterampilan, ya kan? Ada membaca, menulis dan lain sebagainya. Nah, keterampilan membaca itu sendiri ada membaca puisi, ada membaca apa namanya membaca cepat, ada membaca dalam hati. Nah, semuanya itu kan berkaitan dengan membaca, ya kan? Nah, kompetensi dari berbagai mata pelajaran, misalnya di situ ada membaca. Membaca itu di dalamnya ada beberapa indikator. Misalnya menemukan ide pokok. Nah, ini nanti diintegrasikan dalam mata pelajaran yang lainnya. Itu maksud dari pembelajaran tematik integratif. Jadi menggabungkan beberapa kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema atau subtema. Ya, amin. Terusan gede. Ya. Terusan gede. Ya. Jadi semacam itu ya pembelajaran tematik integratif. Nah, adapun landasan dari pembelajaran tematik integratif itu diatur dalam Permendikbud nomor 67 tentang kurikulum dasar yang di dalamnya menjelaskan tentang pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran dengan mengintegrasikan berbagai kompetensi. Berarti yang bersama dengan pengertian kita tadi. Jadi ini landasan hukumnya. Jadi kalau teman-teman bisa ditanya dasarnya ada pembelajaran tematik integratif itu diatur dalam peraturan pemerintah yang nomor berapa? Kalian bisa menjawab, yakni nomor 67. Nah, pembelajaran tematik itu sendiri ada beberapa cirinya atau karakteristiknya yang membedakan dengan pembelajaran sebelum ke tematik. Nah, kan ada KBK ya, kemudian ada KSP, menggunakan tematik ada beberapa ciri. Yang pertama, holistik itu digaji dari beberapa bidang studi sekaligus, yaitu mengintegrasikan. Misalnya matematika bisa terintegrasi dengan IPA, bisa juga terintegrasi dengan SBK misalnya. Kemudian yang kedua bermakna, ya kan. Yang ketiga autentik dan yang terakhir adalah aktif. Untuk aktif ini sendiri, ciri dari kurikulum K13 ini memang menekankan kepada keaktifan dari siswa atau peserta didik. Ya, di sini hanya sebagai fasilitator, menyiapkan saja keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa sehingga mereka bisa aktif dalam mengikuti misalnya kalian menyiapkan medianya. Ya, kalian menyiapkan pendekatannya, metodenya, bagaimana sih metode apa yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran ini misalnya apa. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan, nanti tinggal kita melaksanakannya. Tentu saja tidak semua peserta didik itu memiliki tingkat keaktifan yang sama. Antara satu sekolah dengan sekolah lain biasanya berbeda, ya kan? Jika kalau pembelajaran K13 ini memang bagus ya, aktifnya di siswa, tetapi di lapangan ternyata kita menemukan sesuatu yang berbeda. Kalau kita menyuruh siswanya aktif, itu malah susah ya Bu di sekolah X misalnya. Anak-anaknya pendiam Bu. Jadi saya kadang pembelajarannya ya tetap berfokus ke gurunya. Jadi gurunya ini ya yang aktif Bu, saya menjelaskan, saya ini itu. Nah, ini berarti ada suatu masalah. Nah, masalah ini berarti harus kalian atasi. Jangan terus memanjakan anak ya dengan memberikan atau ngedrill ngasih pengetahuan saja. Tapi coba kita mulai dengan sedikit demi sedikit. Cara-cara agar siswa itu aktif itu bagaimana sih? Berarti kita harus membuat perhatian kan. Jadi pembelajaran kita itu harus menarik. Kalau menarik mereka akan tertarik, ya kan? Wah, misalnya dengan menyiapkan media di kelas 2 misalnya, kelas rendah, kamu menyiapkan media atau di kelas 1 aja wes gampang. Kamu menyiapkan media. Kalau pembelajaran huruf itu kalian hanya menekankan atau menggunakan medianya itu alatnya hanya papan tulis, mungkin mereka akan merasa aduh bosen kok ngajarin papan tulis. Nah, karena ini siswa kelas rendah, kita butuh
media atau alat bantu pembelajaran yang menarik bagi siswa. Apa? Ya kita harus pinter berkreasi. Misalnya, kita menyiapkan bola. Kalau misalnya beli kan mungkin ini ya, yang sudah ada hurufnya kan mungkin mahal ya. Kita bisa pakai bola biasa, ya kan, bola biasa. Kita coba di situ ditempeli lah. Nah, kita kan harus kreatif jadi guru, ya kan? Bola biasa, bola plastik kok plastik. Ya, bola plastik itu ya. Kalian tempeli dengan kertas yang sudah ada hurufnya atau sudah ada suku kata. Nah, kan. Nah, main hurufnya kita urep biar hurufnya kelihatan mencolok, berarti kita harus memberikan warna. Nek ngeprint warna mahal, Bu. Nah, kita siasati pakai spidol. Kan bisa ya, kita pakai spidol ya, dioret-oret kayak gitu ya, atau pakai krayon dah. Nah, warnanya yang mencolok, misalnya merah, hijau, biru, itu kan warna mencolok ya kan. Anak kan langsung, ih bulannya teh apik Bu, bisa kan gitu ya kan. Nah, kita lempar misalnya ya kan, atau kita putar, nanti kemudian berhenti di satu huruf misalnya. Ayo anak-anak, ini huruf apa ini? Nanti kan mereka akan tertarik. Nah, oh itu huruf apa ya Bu? B atau D ya? Nah, nanti kan mereka akan mengeluarkan pendapatnya. Oh B, ya betul ini huruf B. B biasanya kata yang di awal huruf B apa ya? Misalnya bebek Bu. Nah ini kan kelas menjadi aktif, anak itu menjadi tertarik, antusias, ya kan? Jadi kita tidak usah menyiapkan media yang harus beli media itu tidak, tapi guru itu harus pinter membuat media yang menarik dengan memanfaatkan barang yang ada di sekitarnya. Atau mungkin kalau dulu pelajaran SD kita kan pernah membuat kubus ya kan. Nah, itu kan dari kertas. Nah, itu kan bisa kalian mix ya. Kalian bisa ubah ya. Kalian bisa berkreasi ditempel dengan apa itu yang kertas lipat itu ya kan bisa ya ada warna-warnanya ya kan. Kemudian nanti ada hurufnya, dilempar kotak itu. Yuk kita lempar dadu yuk. Nah, misalnya dadunya dilempar seret. Ya, keluar huruf apa? Nah, jadi kalau dibandingkan dengan tadi melihat ke papan tulis, ditulis ke gurune, ini huruf apa B? Wah, itu ya membosankan bagi siswa. Jadi kita harus pintar-pintar mengaktifkan kelas kita supaya mereka itu tertarik mengikuti pembelajaran. Itu tadi salah satu cara yang bisa kalian pergunakan ya. Kemudian ada beberapa prinsip pembelajaran tematik ya, ada 4 prinsip yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, tema harus aktual dan dekat dengan dunia siswa. Nah, maksudnya bagaimana? Aktual. Aktual itu artinya apa ya? Apa Zidnia? Ya, Bu. Apa Mbak? Ulangi lagi. Aktual, Bu. Mm-mm. Terpercaya. Terpercaya itu kayak iklan ya, aktual, terpercaya kayak iklan apa itu, merek TV, ini stasiun televisi ya. Yang lain aktual apa kan ada, kalau terpercaya kurang pas kayaknya, terpercaya aktual apa, aktual berita itu harus aktual, Benar-benar terjadi, Bu. benar-benar terjadi, masih nyerempet wih. Masih nyerempet Nevika, yang lain apa kira-kira aktual? Apa? Apa Mbak, ada suara tadi, apa tadi, aktual ya. Ini ada peserta Imro'atul. Imro'atul aktual apa Im? Apa aktual? Apa, Bu? Kenapa Mbak? Nyata. Nyata. Aktual itu ya masih nyerempet. Apa kira-kira aktual? Ayo, masih nyerempet itu aktual. Kalian sukanya nyerempet-nyerempet kok ya, to the point aja. Aktual kira-kira artinya apa aktual? Aktual, tajam, terpercaya. Itu salah satu slogan stasiun televisi ya. Iya kan, ada kan slogan itu ya. Ya, kira-kira aktual artinya apa? Ada aktual, ada faktual. Kalau faktual kan sesuai dengan kenyataan, ya kan. Tapi kalau aktual, tadi Nevika menjawabnya apa tadi Nevika? Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Ya, selain benar-benar terjadi itu apa ya yang lain ya, yang lebih tepat ya.
Memecahkan masalah. Wih, belum memecahkan masalah Siti. Saya belum kasih masalah loh ya, jadi jangan dipecahkan dulu ya. Ya, oke, benar-benar terjadi. Oke, nyerempet-nyerempet ya. Kemudian ini loh apa namanya? Sedang dibicarakan itu namanya aktual ya. Jadi selain benar-benar terjadi itu masih masih hangat dibicarakan. Informasinya itu masih baru, itu yang namanya aktual. Nah, dan dekat dengan dunia siswa. Dekat dengan dunia siswa berarti ini kalau pendekatan ini berarti menggunakan pendekatan kontekstual ya, sesuai dengan lingkungan yang ada di siswa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Kita lihat dulu ya, siswa kita itu tinggal di lingkungan seperti apa. Kan tidak semuanya lingkungan itu di desa, ada juga yang di kota, ada yang di pegunungan, ya kan? Ada yang tinggal di lingkup ini apa namanya pertanian, lingkungan pertanian, ada yang di lingkungan pesisir, di pinggir pantai semacam itu. Nah, kita harus mengkaitkan antara materi dengan keadaan yang sebenarnya real di kehidupan mereka. Ya, misalnya di situ di lingkungan pesisir, berarti teori-teori atau contoh yang bisa kalian terapkan ya pesisir itu apa sih yang bisa kita manfaatkan? Kalau misalnya temanya tentang lingkungan, lingkungan sekitar, walaupun gurunya atau pendidiknya ini berasal dari kota misalnya, tapi kalau ngabdinya kerjanya di pesisir, dia tidak boleh menjelaskan, bukan tidak boleh ya, jangan menjelaskan tentang lingkungan kota. Karena apa? Mereka atau siswanya itu harus membayangkan dulu. Bayang kayak, "Lah Bu, neng kota jalan gedung-gedung, terus polusi di mana-mana. Lah, nek neng kene atau di lingkungan kita pesisir kan enggak ada yang seperti itu, Bu. Bangunan-bangunan yang tinggi itu yang bagaimana, Bu? Itu tetangga saya ada yang rumahnya tinggi, Bu. Apakah seperti itu?" Nah, mereka kan kesulitan untuk berimajinasi atau membayangkannya. Tapi kalau kita kaitkan dengan lingkungan yang mereka atau yang sedang terjadi di sekitarnya, itu jauh lebih mudah. Misalnya lingkungan pesisir. Kalian ambil contoh misalnya, kalau di lingkungan pesisir ya di pinggir pantai, itu bagaimana sih keadaannya? Nanti mereka akan menjelaskan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalau bersih ya mereka akan menjelaskan bersih. Kalau kotor misalnya dia akan menjelaskan kotor. Bu, banyak ini Bu, wisatawan itu datang, rame. Kemudian ada beberapa yang di dekat bibir pantai itu banyak sampah ya Bu, misalnya. Nah itu kan berarti sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan. Jadi siswa itu dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya, jadi sehingga mereka itu menjadi aktif menjawab. Tapi kalau ayo di kota ada polusi ini, bisa disebutkan bagaimana kondisinya. Mereka kan akan ngawang-awang jawabnya. Ya, mungkin jawabnya ya, itu Bu, eh kalau ada polusi ya sesak nafas Bu, misalnya. Padahal polusi itu kan tidak hanya ke polusi udara, ada polusi suara dan lain sebagainya. Jadi mereka itu kalau diminta untuk aktif, untuk memberikan pendapatnya itu akan kesulitan. Jadi harus kita kaitkan dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Ini siapa yang ngechat ya? Oh, yang nyata ya, Rizky. Maaf ya, Riz, baru saya buka Rizky. Ya, oke. Nah, berikutnya pembelajaran tematik ini memilih materi beberapa mata pelajaran yang saling terkait. Jadi poinnya ada beberapa mata pelajaran yang saling terkait. Jadi ada kaitannya. Misalnya itu saya kasih contoh mana ya? Ini terlihat enggak? Saya ganti, sudah terlihat tema-tema? Ini Belum, tema belum? belum, Belum. Ya udah belum, tak Bu. stop. Saya stop dulu, tak ganti wes biar ini dia. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah Ya, bermain di lingkunganku. iya, tepat sekali ya. Bermain di lingkunganku ini saya ambil kelas 2. Tema berapa tadi ya? Oke, tema 2. Kelas 2 di tema 2 nih. Ini tema 2. Nah, sekarang kita coba lihat dalamnya dulu ya. Kita cross check. Nah, dalam tema 2 ada subtema 1, 2, 3, 4. Kemudian ini lebih ke daftar pustaka dan lain-lain. Nah,
Kalau kita perhatikan di tema 2, subtema 1, nama subtemanya itu bukan ke pelajarannya ya, bukan ke menulis puisi, kemudian bilangan bulat itu tidak, tapi langsung ke bermain di lingkungan rumah. Nah, subtema 1 ini bermain di lingkungan rumah, ini ada beberapa mata pelajaran yang memiliki hubungan atau keterkaitan. Ini di halaman 3. Coba kita cross check dulu. Ini gambarnya. Oke. Nah, ini. Jadi sebelum pembelajaran biar mereka merasa senang karena itu kelas 2, kita bisa mengajarkannya dengan bernyanyi. Tentunya kalian harus tahu dulu lagunya bagaimana berdayung ini. Nah, kalian tidak harus jiplek ya menggunakan lagu yang ada di buku tema itu, tapi mungkin kalian bisa mencarikan lagu-lagu yang sudah familiar di telinga ini siswanya. Supaya apa? Supaya mereka itu ada semacam kayak ice breaking gitu loh ya. Pemanasan dulu lah ya, pemanasan sebelum masuk ke pelajaran. Kita ajak nyanyi dulu atau tepuk tangan dulu, baris berbaris ya sebelum masuk ke intinya atau pembelajarannya. Nah, ini salah satunya dengan cara ini. Menyanyi lagu ini ya, berdayung. Nah, nanti bisa tanya-tanya, lagunya tentang apa. Nah, kalau misalnya kalian punya lagu yang gampang lah untuk kelas 2 SD itu misalnya naik kereta api misalnya. Lagunya tentang apa ya? Naik kereta api, Bu. Dari mana ke mana? Nah, mereka kan nanti langsung menyebutkan satu persatu. Ini juga salah satu cara guru untuk mengetahui kemampuan berbahasa khususnya berbicara pada siswanya. Jadi kita tahulah nanti, oh sing aktif ngomong kuwi bocah itu. Nanti kita kan bisa mencatat ya, ini yang aktif. Jadi ketika siswa yang lain dikasih pertanyaan, kemudian ada yang tidak berani menjawab, yang kita tunjuk, kita bisa menunjuk ke yang aktif itu. Nah, ini dia. Nah, di sini mata pelajarannya kalau kita lihat ini, nah ada beberapa kaitan. Nah, kita cek dulu. Kalau di sini pertanyaannya itu tentang apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas, berarti ini kaitannya dengan mata pelajaran apa ini? Dengan apa kira-kira? Di sini jawabannya ada pada teks, berarti berkaitan dengan pelajaran apa kira-kira? Kalau pertanyaan apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Bagaimana cara memainkan perahu kertas? Nah, di sini ada jawabannya semua. Berarti ini bisa kita kategorikan ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kan? Nah, berarti ada satu ya, sudah ketemu satu mata pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat lagi yang ke bawah misalnya. Ini disuruh membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat dua perahu kertas lagi. Nah, ini kalau semacam ini pelajaran apa? Matematika. Iya, ini matematika. Satu subtema itu selain ada bisa juga dikaitkan dengan matematika. Nah, matematikanya ini tadi soal cerita ya. Ada 2. Kalau semacam ini kan mereka dilatih untuk teliti ya, teliti untuk mengerjakannya melalui soal cerita. Ada 2 buah perahu kertas. Ayo tulis angka 2. Nanti kan nulis 2. Terus satunya bawahnya lagi, Tiur juga punya 2 perahu. Nah, tambah lagi tulis angka 2. Satunya lagi 2. Nah, kalau kita jumlahkan berarti totalnya ada berapa anak-anak? Nah, ini kan juga membantu mereka untuk aktif menemukan jawabannya sendiri. Caranya bagaimana? Ditambah ke Bu. Ya, tambah ke berarti kalau pakai jari bisa enggak? Oh bisa Bu, misalnya 2, berarti hitung dulu jarinya ada berapa nih, 1, 2. Nah ini ya 2, kemudian tambah lagi 2. Nah ditambah-tambah, terus akhirnya dapat berapa jawabannya, misalnya dihitung, oh ada 6 Bu, iya itu jawabannya, misalnya seperti itu. Jadi ini juga sekaligus membelajarkan matematika. Selain matematika mungkin juga ke SBD-nya ya atau SBK ya, seni melipat kertas. Yuk gambar, yuk buat ini yuk perahu yuk. Udah bisa belum? Belum Bu. Yuk caranya seperti ini. Nah, jadi satu subtema ini ternyata ada beberapa mata pelajaran yang saling terkait.
Ya, oke. Udah ada gambaran ya untuk pembelajaran tematik ini ya. Oke, udah ya. Saya stop dulu, tak pindah lagi ke PPT saya tadi. Mana ini dia. Nah, itu tadi ya. Kemudian poin yang kedua, poin yang ketiga, pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan kurikulum yang berlaku. Intinya ya harus sesuai ya. Kemudian yang keempat, pemaduan beberapa mata pelajaran dalam suatu tema memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa. Materi pelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Jadi karena kalian ini sudah disiapkan oleh buku, maka untuk poin keempat ini kita tidak perlu susah-susah ya mengkaitkannya. Iki unsur keterkaitannya apa tidak sih? Kok kayaknya masih meragukan ya? Nah, kita tidak usah memikirkan ke situ karena sudah ada buku temanya. Kalau ini ya lebih condong ke pembuat ya, pembuat ke buku temanya. Intinya ini prinsip pembelajaran tematik ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan? Silakan. Ini siapa yang WA saya? Saya cek dulu ya. Enggak, siapa ini yang WA? Oh, Mbak Ruski. Hari ini saya keluar masuk Zoom. Oke, ya. Enggak apa-apa ya. Memang kalau via Zoom ya semacam ini sih. Saya balas dulu. Oke. Enggak apa-apa. Saya tidak akan mempermasalahkan karena memang kendala dari penggunaan internet Zoom ya. Kadang sinyalnya oke, kadang sinyalnya tidak oke, ya kan. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Kalau belum saya lanjutkan ke ini. Langkah-langkah pembelajaran tematik. Ini ada 6 tahapan yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, kita tentukan tema. Oke, mau tema apa? Kemudian yang kedua, kita analisis standar kompetensi lulusannya. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian membuat indikatornya. Berarti ini kalau ini lebih ke kurikulumnya ya, ke RPP-nya ya, lebih ke RPP-nya. Kita persiapkan, kemudian kita petakan KD-nya, KD di apa namanya? Dalam pembelajaran KD-nya tidak harus urut ya, KD-nya itu bisa loncat itu ada keterkaitannya antara materi satu dengan materi yang kedua, biasanya seperti itu. Kemudian membuat jaringan kompetensi dasar, menyusun silabus, dan yang terakhir baru ke menyusun RPP-nya. Jadi ini kayak semacam persiapan teman-teman nanti ketika menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena langkah 1 sampai 6 ini bertujuan pada pembentukan RPP-nya atau rencana pelaksanaan pembelajarannya. Ini kemudian berikutnya, oh ya ini dia. Oke. Ada beberapa disiplin ilmu dalam pembelajaran tematik ya. Karena tematik itu kan menggabungkan beberapa mata pelajaran ya, beberapa kompetensi dasar ya kan yang saling terkait. Nah, ada istilah interdisipliner. Interdisipliner itu intinya ya kan intinya itu kepaduan yang secara sadar nih dari berbagai bidang studi yang berbeda untuk menggali sebuah tema. Interdisipliner ini maksudnya bagaimana? Maksudnya satu mata pelajaran itu di dalamnya kan ada KI, KD yang banyak, ya kan? KI, KD yang banyak. Kita pilih KI, KI 1, 2.1 misalnya. 2.1 tentang apa sih? 2.1 itu misalnya tentang teori puisi misalnya, teori puisi. Nah, di KI berikutnya, KD berikutnya itu misalnya 3.5 ada praktik menulis puisi. Nah, agar materi yang dijelaskan itu lebih efektif, ya kan? Setelah teori biasanya kan langsung ke praktik. Nah, kita gabungkan antara KD tadi 2.1 dengan
3.5 yang sama-sama ada kaitannya, hubungannya. Satu teorinya, yang satu praktiknya. Nah, ini yang namanya interdisipliner. Satu bidang ilmu yang di dalamnya memiliki beberapa KD, kita kaitkan satu sama lain. Nah, kemudian kalau yang multidisipliner, multi itu kan artinya banyak ya. Yang banyak apa? Yang banyak itu adalah disiplin ilmunya. Jadi pas tadi yang tematik integratif, satu subtema ada beberapa disiplin ilmu yang berbeda tetapi memiliki kaitan yang sama. Contohnya tadi tema 2, subtema 1, ya kan? Ternyata ketika kita analisis dalam subtema 1 itu tadi tidak hanya ke pelajaran bahasa Indonesia, ada keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, ini apa? Oh, ada matematika. Oh, kemudian ada SBK. Nah, ini namanya multidisipliner. Jadi mengkaitkan berbagai bidang atau mata pelajaran yang saling terkait. Gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian kalau yang transdisipliner ini lebih kepada pengembangan life skill, konsep dan tema dalam konteks kehidupan nyata. Berarti dari teori-teori atau yang ada di buku itu kita kaitkan dengan kehidupan nyata dari siswa tersebut. Ya, misalnya kalau di buku tadi tentang lingkungan ya, lingkungan tempat tinggalku. Oh, lingkungan tempat tinggalku menurut versi ceritanya atau teksnya itu menceritakan lingkungannya bersih, ya kan? Bebas dari kuman, bebas dari sampah di sana sini semuanya tertata rapi. Nah, kalau kita lihat lingkungan sekitar kita bagaimana? Apakah rumah tempat tinggal kalian sudah selesai itu belum misalnya? Oh, sudah, Bu. Kami kalau habis bangun tidur tak rapikan, Bu. Nanti kalau selesai pulang sekolah langsung baju kami lepas kemudian taruh di tempatnya, Bu. Nah, tapi mungkin ada yang cerita lain lagi. Saya enggak ya, Bu. Balik ya baju dilepas sudah saya lemparkan ke ini, Bu, ke kasur misalnya. Oh, berarti itu lingkungan yang bagaimana? Kira-kira lingkungan yang bersih atau yang kurang bersih? Jangan bilang kotor. Nanti takutnya nanti siswa itu tersinggung ya. Jadi kita pilih kata yang lebih halus ya. Bersih atau kurang bersih? Nanti mereka kan berkomentar. Itu termasuk yang kurang bersih, Bu. Kalau kurang bersih itu bisa menimbulkan penyakit tidak? Oh, bisa, Bu. Apa kira-kira penyakitnya? Gatel, Bu, misalnya, ya kan. Nanti ada tikus, Bu, jadinya ini Bu bau, jorok. Nah, itu ya. Jadi kita kaitkan antara teori-teori itu dengan kehidupan nyata atau lingkungan sekitar tempat tinggal para peserta didik. Ya, jadi intinya segala teori yang ada di buku tema itu kita kaitkan dengan kehidupan dari peserta didik. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa menjelaskan secara langsung ya yang berkaitan dengan temanya. Itu lebih mudah daripada kita mengambil contoh itu lingkungan yang berbeda dengan tempat tinggal para peserta didik. Ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Saya beri waktu. Silakan. Yang mau bertanya, semua udah absen? Saya absen ulang ya. Bentar, saya buka. Oh, saya buka Vclass dulu. Oh, semuanya sudah absen ya. Tak cek lagi ya. Kalau semuanya sudah ngeklik ini. Abdul Aziz. Abdul. Mana Abdul? Abdul. Ada totalnya 40 ya. Tapi yang masuk 37. Itu mana Abdul? Cowoknya hanya Abdul kah? Nggak ada lagi. Itu cutting, Bu. Oh, Muhammad Dimasnya ada ya. Abdul mana? Dim, kamu sambil tidur itu, Dim? Weh, enak banget ya. Kamu sambil tidur, Dim? Rebahan paling, Bu. Dimas. Rebahan, Bu. Rebahan. Sambil rebahan. Ya Allah, Nang. Ini bukan nonton film ya. Oke. Nih ya, apa namanya?
Iya sih, yang namanya online kan bebas sih Bu. Kita mau di mana saja itu bebas ya. Tapi ya tetap menghargai dirinya sendiri ya, Nang, Mbak ya. Kalau sambil rebahan itu kan kalau posisi belajar ya, posisi belajar kan paling nyaman itu adalah duduk ya. Posisi belajar itu duduk. Kalau lebih nyaman lagi ya di situ ada meja. Ya kan, kita posisinya duduk tegak ya sambil melihat ke HP-nya atau ke laptopnya. Kalau sambil tidur kan sama saja dengan merusak mata. Ora? Ya kan? Iya, Mbak Nevika wae mantok-mantok memang. Iya, memang betul ya. Kalau kita sambil tiduran, itu kan mata merusak mata ya. Jadi ya sambil duduk ya, Dim, jangan glosoran terus, Dim. Menandakan kamu masih ngantuk itu ya, kalau posisinya masih rebahan gitu ya. Ini yang lain rata-rata duduk semua kok ini ya. Nah, ada yang gimana ini rata-rata di rumah ya. Ada yang di kampus enggak? Enggak ada. Boten, Bu. Enggak ada. Speaker saya ini kabelnya. Bentar. Oke. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Kayak bisa ya. Ini Abdul Aziz boleh saya ubah apa tidak ini? Dalam. Dalam. Diubah apanya, Bu? Maaf, diubah ini karena enggak ada kok. Saya ganti boleh enggak? Boleh, Bu. Wah, cakep ya. Kayak kita sportif ya. Oke ya, sportif ya. Iya, Iya. Bu. Oke. Siap. Ya, biar kita sportif ya. Karena ini yang konfirmasi tadi bukan Abdul, Mbak Rizky yang konfirmasi keluar masuk, ya kan? Oke, jadi saya ubah ya si Abdul. Saya ganti tidak hadir tapi tak kosongi aja. Ya. Kemudian Zidnia Hadirah, Bu. Hadiroh, Ahmad Usman. Tidak ada. Mohrifan Kurniawan. Hadir, Bu. Oke. Nur Laili. Hadirah, Bu. Hadiroh. Oke. Ini biar kalian ndak seudon ke saya. Ini tidak saya ganti, tidak hadir ya. Saya kosongi ya. Oke. Kemudian Widya Wati. Hadirah, Bu. Hadiroh. Novianti. Hadirah, Bu. Lia Zahrotul. Hadirah, Bu. Oke. Dina Kori. Hadirah, Bu. Oke. Elok Nuria. Hadirah, Bu. Rifda. Hadirah, Bu. Kemudian Murni. Hadirah, Bu. Ya. Usman hadir, Bu. Oh, hadir ya. Sebentar. Ahmad Usman ya? Yes, hadir. Oke, udah saya ganti. Kemudian tadi Rizky ada enggak? Tadi keluar masuk ya. Izin. Wahda. Uliliana. Hadirah, Bu. Heliatus. Hadir. Inayah. Hadirah, Bu. Oke. Nurul Huda. Hadir, Bu. Oke. Siti Zuhaida. Hadirah, Bu. Oke. Noviana. Novi. Hadirah, Bu. Hadirah ya. Maya Sari. Hadirah. Maya Sari. Hadirah, Bu. Ya. Hadirah. Oke. Lady. Hadirah, Bu. Ya. Muhammad Dimas. Ya, tadi ada. Masih rebahan ya, Dim? Hadir. Oke. Sutiah. Hadir, Bu. Imro'atu. Hadir, Bu. Yulia. Hadirah, Bu. Ana. Hadirah, Bu. Oke. Nia. Hadirah, Bu. Zulia.
Apa, Mbak? Sebentar. Hirzatun Nafisah. Hadira, Bu. Oh, Yusrul Hana. Hadira, Bu. Oke, Rofiatus. Hadira, Bu. Oke, Khairin Nida. Hadira, Bu. Nevika. Hadira, Bu. Septi. Sep. Hadira. Ya. Waduh. Hadira, Bu. Khairinia. Hadira, Bu. Maratus. Hadira, Bu. Oke, Nailatul. Hadira, Bu. Dian. Hadira, Bu. Oke. Midi. Hadir, Bu. Ya. Mailani. Hadir, Bu. Terakhir Lailatul Fitria. Hadira, Bu. Oke. Yang belum konfirmasi lagi itu laki-laki ya tadi ya. Abdul Aziz belum. Betul? Jarang ikut perkuliahan itu, Bu. Cuma Oh. absen dulu. Nggak pernah Oh, ikut, Bu. Nggak pernah ikut perkuliahan. nggak pernah ikut perkuliahan. Itu kan cutting, Bu. Angkatan 17. Oh, kakak kelas toh. Oke, Iya, oke, betul, oke. Bu. Berarti hanya absen tok terus nggak muncul ya? Iya, betul sekali, Bu. Kalau gitu ya tak buat tidak hadir aja ya. Iya, Nah, Bu. kita Tapi Bu sudah nggak apa-apa, Bu. Kelas, tapi nggak pernah ikut Zoom. nggak pernah ikut Zoom. Itu di mata pelajaran saya toh apa yang lain? Semuanya, Bu. Semuanya. Iya, ada, Bu. Ada juga di makul yang lain. Bu. Oke, oke. Ini ya tahun kemarin, semester kemarin juga ada kok kejadian kayak gini. Dia itu hanya absen-absen tok tapi tidak pernah muncul ya. Ini juga, nah ini kan ngulang ya. Kalau ngulang alangkah baiknya kan kita ini ya memberikan performa yang terbaik ya, walaupun hanya online ya. Ya paling tidak seperti tadi lah Dimas, walaupun sambil rebahan, walaupun tidak boleh ya Dim ya rebahan, meripatmu kok sakit Dim. Oke. Iya, Bu. Saya sih lebih ke mata ya, nanti tidak sakit ya. Jadi meskipun kalian ini apa namanya online ya tetap ya kita jujur, kita sportif, hadir ya hadir, kalau tidak ya tidak ya kan. Jangan hanya mengandalkan yang penting saya mengulang, saya absen terus saya menghilang. Nah, ini itu kan ya akan merugikan diri sendiri karena kalau mengulang terus akhirnya ndak dapat nilai di bawah atau minimal ya, minimal itu kan akan berpengaruh ke dia juga, akan menghambat dia juga. Nek 2017 harusnya ini skripsi ya. Benar ya? 2017 kan 4 tahun. Berarti ini semester berapa? Kalian semester 5, berarti dia semester 7. 7 ya. Semester 7. Malah enggak 7, Mbak, 9, Mbak. Karena kalian kan Bukan 7. 7 ya, semester 7. Semester 7 kan di PGM itu sendiri hanya melaksanakan PPL, KKN, satunya itu ke pembelajaran tematik, hanya 2 SKS tok loh padahal. 2 SKS tok. Jadi dia harusnya bisa membagi waktunya ya. KKN-nya juga sudah selesai ini teman-teman kalian yang semester 7 itu sudah selesai ya. Saya sih kalau saya pribadi niat mengulang ya melakukannya dengan sebaik mungkin ya, wong kita mengulang. Jangan sampai mengulang itu terus melakukan kesalahan yang sama. Misalnya rak lulus engko sing di opiak-opiak dosennya, saya dengan Bu Suci ini tidak diluluskan lagi ini lah. Kehadirannya zong kok ya. Kehadirannya zong. Saya tak coba lihat kehadiran teman-teman ya. Sebentar. Kalian kelas, saya itu belum hafal kelasnya ya, C. Nih. Nampak enggak ya? Oke, saya lihatkan ke sini ya. Oh iya. Ya sering ya kosong. Ini Novia kemarin pertemuan kelima. 5 itu tidak pas kalian KKL? Iya enggak sih? Saya kok lupa. Ini Novia ya, ada bolong 1. Berarti ada 1 kesempatan lagi ya Novia. Oke, kalau yang lainnya sih
Kalau yang lainnya oke, tidak ada masalah ya. Cuma di Novia sama ini Abdul Aziz ini udah 2 ya. Minggu depan berarti UTS. UTS-nya kalian mau di hari itu ataukah ada tugas pengganti? Jadi itu nanti gimana Bu? Berupa tugas atau mengerjakan soal? Nah, itu saya tawarkan aja. Kalian maunya tugas dalam artian itu tugas pengganti ya. Jadi dilaksanakan 1 minggu, nanti dikumpulkannya pas hari Jumat, ataukah di hari Jumat itu ada soal yang muncul. Hari Jumat ada soal. Kalau Oke. soalnya apa Bu? Perihal materi kita yang kemarin-kemarin. Kalau soalnya sih berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari sih. Ya Pembelajaran udah tematik. soal aja Bu. Soal aja. 5W Soalnya 1 mungkin H. berapa Bu? Apaan aja 5W 1 H. Gimana? Ada suara laki-laki tadi kayaknya double lagi. Gimana? Dim, mau gimana Dim? Cekukur-kukur menaik. Satu suarung Dim. Belum Bu. Astagfirullahaladzim, nang. Kulo sudah guyu. aduh. Ya, Tapi baik sempet. jujur Bu, daripada tidak sama sekali. Tapi tadi udah sholat ya? Wes belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah Habis sudah. subuhan tidur lagi. Oh ya Allah ya. Di agama kita kan diberitahu kan ya, intinya habis sholat jangan tidur ya. Menutup pintu rezeki jarine. Jadi ya tangilah melek-melek, bantu ibu ya, atau membersihkan tempat tidur kamu sendirilah ya. Ya, yang penting masih menjalankan ibadah sholat itu udah baik ya. Tapi kalau bisa ya habis sholat ya mandi biar nggak males. Pantesan milihnya rebahan Bu, karena apa? Kalau kita belum mandi kan kadang awalnya pegel-pegel ya, badan tuh pegel ya kan, jadi rasa-rasa memang betul ya. Besok mandi Setannya ya. lagi Bu. Nah, kamu udah sadar loh ya, padahal setannya banyak, tapi kok enggak dibuang ya setannya, malah dibiarkan ganduli terus ya. Oke. Ya, nanti berarti kita sepakati di hari itu langsung saya kasih tugas diselesaikan hari itu juga, atau ada deadline-nya? Ada deadline-nya Bu. Kalau deadline sama hari itu beda tugas, Bu. Gimana Mbak Sutiah? Deadline hari itu juga, Bu. Hari itu juga. Oke, yaudah. Kalau kalian menyepakati seperti itu hari itu juga, berarti ya tak share-nya hari itu ya berarti ya. Siap ya berarti. Insya Allah Bu, siap. Allah Insya Allah. siap. Oke. Ya, saya nanti Artikel karo makalah. Oh, belum tentu saya suruh buat makalah. Saya sih nanti ada teori, ada juga implementasi, paling hanya semacam itu. Soalnya nggak usah banyak-banyak lah ya. Nanti 5 aja. Insya Allah wes, insya Allah saya tidak janji ya. Yang penting tidak terlalu Bisa banyak. dikumpulkan dengan tatap muka Bu. Sebenarnya paling enak tes itu lisan kok sebenarnya. Lisan. Jadi langsung nilai jadi hari itu juga. Kalian bisa jawab ya langsung nilainya keluar. Kalau nggak bisa jawab ya keluar juga, tapi nilainya kan nggak bisa direvisi Bu. Nggak bisa tengok-tengok Bu. Astagfirullah. Alfiah Bu, enggak bahasa Indonesia. Aduh, oke ya. Oke, gampang lah nanti ya. Yang penting kita selesaikan materinya. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tak ambil charger, baterainya mau lowbat. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya beri kesempatan. Nah, stop dulu. Apa Mbak Zinnia? Belum ada. Oke ya, kalau belum ada, buka RPS bentar ya. Kemarin ada KKL ya teman-teman ya. Jadi ada satu materi yang belum saya jelaskan yang seharusnya
saya jelaskan itu yang RPP-nya ya, RPP. Oke. Oh ya, kurikulumnya juga. Oke. Gampang lah nanti ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada sampai detik ini? Mana ini? Mana? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ganti yang bertanya ya. Nanti yang bertanya. Oke. Teman-teman, ini nanti kan sebagai calon guru SD atau MI. Oke. Adakah yang sudah pernah melihat atau membaca buku tema dari kelas 1 sampai kelas 6? Ya, salah satunya lah ya. Adakah yang sudah pernah melihat, mencoba mempelajari isinya itu tentang apa saja? Ada yang sudah mencoba untuk cross check? Ada atau belum? Sudah Bu dulu, tapi dulu masih bingung, belum paham. Oke, sudah Belum, dulu. Bu. Belum ya, ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Nah, nanti saya minta ke teman-teman ya, silakan kalian pelajari apa namanya buku tema yang ada di sekolah dasar, karena itu kan nanti dijadikan acuan kalian ketika proses pembelajarannya ya, untuk berpindah dari mata pelajaran satu ke mata pelajaran yang lain, itu bagaimana sih jedanya, itu kalian harus menguasai. Kemudian sudah pernah mencari kurikulumnya, silabusnya sudah pernah mencari? Sudah, Bu. Sudah, Mbak Sidnia sudah? Oke, nah itu juga harus kalian persiapkan ya. Karena kalau kita dari awal belum tahu, itu nanti akan membuat apa ya, semacam hambatan ya, hambatan buat kita ya. Karena kita guru SD, guru MI kan harus tahu ya kurikulumnya seperti apa, bentuknya, kemudian RPP-nya seperti apa. Nanti ketika kita prakteknya itu bagaimana, biasanya antara RPP dengan pelaksanaan itu kadang tidak sama ya, ada improvisasi dari guru, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita atau kondisi yang ada di lapangan. Nah, teman-teman, saya mau tanya, jika ya ini dulu wes. Di kelas rendah ya, di kelas rendah itu kan fokus ke pembelajarannya adalah membaca dan menulis. Ya kan? Fokusnya ke membaca dan menulis. Bagaimana kalian cara mengajarkan membaca menjadi menyenangkan bagi siswanya? Bagaimana cara mengajarkan membaca yang menyenangkan bagi siswanya? Bagaimana pendapat kalian? Kira-kira seperti apa? Dimas mau berkomentar, Dim? Ya Bu, kita ajak membaca sambil bernyanyi Bu, karena intelektual di anak usia tersebut masih suka bermain dan bernyanyi. Ketika kita terapkan membaca sambil bernyanyi, insya Allah mudah. Oke ya. Menurut Menurut Dimas. Jadi belajarnya itu sambil menyanyi. Contohnya gimana, Dim? Contohnya, Dim. kita terapkan kayak nyanyi-nyanyian dulu Bu, kayak ini Ibu Budi, Masa sih ini Ibu Budi? budinya. Sekarang udah pakai ini Ibu Budi. Nah, udah ganti. Kamu masih pakai kurikulum lama itu ya. Ini Bu Budi Budi. sekarang udah ganti Bu, kemana Bu Budi? Makanya kamu tanya tuh atau lihat ke ini adik-adik kamu yang kelas 1, tanya masih ada enggak ini Ibu Budi? Ini udah enggak ada loh ya ini Bu Budi. Ya. Gimana? Tapi karena aku lihat di majalah apa jenis LKS-nya masih ada Bu. LKS-nya. Ada budi-budinya Bu. Masih ada budi-budinya, tapi ya untuk yang masih dasar kelas 1 kan masih kepengenalan huruf ya. Apa bisa langsung dia tahu kalau ini huruf I, terus suku kata ni, apakah seperti itu dia sudah tahu? Kayaknya udah Bu. Jangan bilang kayaknya, harus mantap. Kan itu kan kayak garis putus-putus dulu Bu, ditarik. Ini supaya huruf ini kan patah-patah terus ditarik dijadikan satu itu loh Bu.
Oh, Bahasa Indonesia kan per suku kata ya maksudnya ya. ya bersuku kata, bersuku Oke, kata. ya itu pendapatnya si Dimas ya, masih menggunakan ini Ibu Budi. Ya. Kalau pengenalan huruf gimana ngajarinnya? Dim, Gimana Bu? kalau ke pengenalan huruf seperti apa dengan bernyanyi? Bernyanyi. Mm-mm. Kita coba untuk menerapkan memori yang pernah diajarkan saat dia di TK, Bu. Apa Contoh misal, memori? kan ingatan anak kan kalau usia segitu kan cenderung lebih kuat ya, Bu. Mm-mm. Kalau misal kita ulas lagi ketika kita bicara kepada anak pas waktu dia di TK, dia itu menerapkan huruf-huruf mengenalkan itu dengan cara seperti barang. Contoh misal C seperti semangka yang keroak, terus Oke. terus B kayak apa itu namanya, bebek yang meteng kayak gitu. Bahasamu gitu, Dim. Enggak Oke. pakai bisa Indonesia lancar, Bu. Maaf. Oh, Kurang nggih. iya, dibiasakan Dim ya. Oke. Ya, memang betul sih ketika kita mengajar itu kan juga disesuaikan dengan siswanya ya. Siswanya sudah paham tentang bahasa Indonesia secara menyeluruh atau belum. Kalau belum ya memang kadang kita kombinasikan dengan bahasa daerah ya. Saya sebutnya bahasa daerah. Bahasa daerah itu kan bisa bahasa Jawa, bisa juga kalau kalian tinggal di lingkungan Sunda ya berarti pakai bahasa Sunda, menggunakan bahasa daerah dari siswa tersebut. Oke, memang iya. Tapi sedikit demi sedikit kita ajarkan juga dengan penggunaan bahasa Indonesia karena itu kan bahasa resmi ya dalam pembelajaran sesuai dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu digunakan dalam situasi kelembagaan salah satunya di lingkungan sekolah atau pendidikan. Nah, alhamdulillah. Jadi menurut Dimas, pembelajaran untuk pengenalan huruf, dia memberikan metode belajar sambil bernyanyi. Ya, kalau menurut yang lain, mungkin sama metodenya, tapi untuk penerapannya, Dimas tadi penerapannya kan masih pakai ini, Ibu Budi. Sebentar. Ini, halo? Oh. Iya, Bu. Bisa mendengar suara saya? Ada deh. Oke. Iya, Bu. Ada tersendat sedikit. Nah, yang lain bagaimana untuk metode pembelajaran mengenalkan membaca pada kelas rendah? Bagaimana caranya? Dengan bermain, Bu. Bermain bagaimana Mbak Laila? Seperti kan membaca sudah dijelaskan teori-teorinya, misal huruf B itu berarti perutnya belakang. Terus misal huruf vokalnya A berarti baca. Nah, selanjutnya bermain membuat apa ya? Seperti pohon. Nah, nanti di dalam pohonnya nanti dikasih kayak kata per kata, misal baca, cabe. Nah, nanti kita cepet-cepetan sama si anak tersebut. Misal, coba cariin kata baca, yuk cepet-cepetan yuk, gitu. Nanti kan si siswa tersebut, Dio, aku kudune aku oleh kalah sama si Bu ini gitu, Bu. Bermain melatih apa ya, otak cepet-cepetan gitu. Oke, paham. Jadi kita menyiapkan medianya itu gambar pohon, ya. Gambar pohon itu ibaratnya kita kasih buah, buahnya itu adalah kalau ke pengenalan huruf berarti ke hurufnya dulu ya. Misalnya ada B, C dan lain sebagainya. Kalau itu ke kata berarti kita siapkan kata.
dan cepet-cepetan ya, siapa cepat dia yang dapat intinya gitu ya. Itu selain diterapkannya antara siswa dan guru, kayaknya lebih menarik kalau siswa dengan siswa ya. Jadi kayak cepet-cepetannya itu dengan siswa. Kalau dengan guru kan mesti gurunya sing cepet ya kan. Kayak, jadi antara siswa misalnya ditunjuk ya kayak kelompok ini misalnya. Ayo cari misalnya kalau masih awal huruf B tadi ya Mbak atau huruf C tadi dikenalkan sama Dimas ya. C itu kayak semangka keruak jarene kayak gitu ya, semangka yang sudah dimakan, semangka separuh ya, semangka separuh. Nah, nanti dia akan mencari kemudian ditempel antara kelompok itu. Oh ya, bisa dengan metode permainan. Ternyata banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk membelajarkan membaca pada siswa kelas rendah bergantung kreativitas kita. Yang penting gurunya apa? Tidak males ya, tidak males menyiapkan media dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti ketika kalian PPL lihat dulu kalian dapat kelas berapa. Biasanya kalau kalian ya kemungkinan dikasih yang kelas tinggi ya, tidak yang kelas rendah ya kan, yang sudah bisa membaca, menulis. Nah, nanti siapkanlah media atau mungkin alat-alat yang dibutuhkan supaya mereka itu ada pembeda loh. Ini loh kalau diajarkan gurunya seperti ini. Kalau pakai guru yang lain, oh ternyata lebih pembelajaran misalnya berhitung itu ternyata menarik ya. Ya dengan tadi menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini error ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, tidak ada? Oke, kalau Belum tidak, ada, Bu. oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada bisa saya akhiri hari ini. Iya, Bu, bisa. Ya, saya akhiri ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, semangat kalian. Ya, bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dilimpahi sehat, bisa melakukan aktivitas dengan sebaik mungkin. Yang sakit segera sembuh, yang sehat ya tetap sehat. Ya, yang belum mandi minggu depan kuliah ya juga harus sudah mandi dulu ya Dim ya. Yang putri-putri udah wangi-wangi semua ini. Nah ini sudah dandan semua rata-rata yang putri ya kan. Mosok Dimas kok sing ngelutuk dewe ya. Ini tadi ada cowok lagi Ahmad Usman tapi tidak kelihatan mukanya ya. Usman, kamu masih di situ Us? Hadir, Oh, Bu. hadir. Laki-laki nggak perlu mati, Bu, yang penting tanggung jawabnya. Walah. Apakah kalian mau laki-laki yang tidak mandi bertanggung jawab? Mau? Tidak, Bu. Oh, langsung jawab tidak ya. Tetap ya harus bersih ya. Kayak masa mau diajak kondangan tidak mandi kan ya malu-maluin walaupun bertanggung jawab. Nah, seimbang lah. Maksudnya dalam arti bertanggung jawab gini, Bu, dia konsekuensi. Nek wes sampai lunga janjen masak tuh, Bu. Oh, Wes ora lunga. alah. Oh, jadi mentang-mentang di rumah Bu saya malas-malasan enggak mandi mau enggak keluar kemana-mana. Kalau mau keluar baru mandi. Waduh ya. Nah, jadi lapi meneh ya. Iler ya Dim. Aduh dim lah. Ya, untung kamu nggak ini dia apa namanya udah offline ya. Kalau offline di misalnya belum mandi kan, wah aromanya pasti wangi sekali gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, saya mau ambil gambar secara gambar teman-teman. Silakan di on-kan videonya. Ini ada 2 slide ya, jadi nanti ada 2 kali yang tidak kejepret ya. Wes, oh Kirifan lagi ketok Kirifan. Aduh. Silakan mau pakai gaya apa kalian boleh, nggak harus formal. Kirim Saya langsung aja, Bu. Nggak nantilah usah ya. Oke ya. langsung kirim. Langsung kirim aja. Oke, kelas kalian apa ya? Saya kok lupa C ya. 3 kali 4. 3 kali 4. C, Bu. Kelas C ya. Good, Oke. Bu. C. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Ya, saya kirim. Satu lagi, slide berikutnya mungkin ada yang nggak kelihatan tadi ya. Maaf. Oke. 3, 2, 1. Oke. HP saya agak burem ini ya pencahayaannya. Oke, tuh wajah-wajah kalian.
Oke ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Dim. Amin. Dimas habis ini mandi ya, Dim ya. Ya, Bu. Kasihan tuh ayamnya, kasihan ya pingsan wingo ya. Oke. Terima kasih. Wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya langsung Terima kasih, end. Bu. Oke.